Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, ada suatu fase di mana pemilik kapal ya itu mencari galangan kapal ya, mencari galangan kapal untuk kapalnya yang akan melakukan pengedokan ya. Ini banyak pemilik kapal melalui apa itu apa itu personelnya atau melalui direkturnya atau siapapun itu mencari mencari galangan kapal yang cocok untuk kapalnya ya, yang cocok untuk kapalnya. Agar apa? Agar kapalnya itu bisa masuk di galangan itu ya, agar masuk di galangan itu, bisa sandar di galangan itu, bisa diangkat dengan aman tanpa menyentuh dasar daripada perairan galangan tersebut. Nah, untuk itu maka pemilik kapal harus tahu kedalaman dok daripada suatu galangan. Itu kita kenal dengan kedalaman dok. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal kedalaman dok yang digunakan untuk menentukan apakah ya, apakah suatu kapal yang akan kita dokkan itu bisa masuk ya, bisa masuk itu. Ataukah kapal itu bisa sandar di jeti atau di dermaganya? Apakah kapal itu bisa aman nantinya bila dinaikkan di atas dok, katakan di floating dock atau di slipway atau di graving dock dan lain sebagainya. Jadi memang penting ya bagi kita semua untuk tahu apa itu kedalaman dok ya. Kedalaman dok ini sangat penting dan eh, semua pihak yang terkait dengan profesi-profesi di dunia perkapalan dan di dunia pelayaran wajib mengetahui hal ini. Berbicara tentang kedalaman dok ya, itu kalau kita mengacu kepada perairan yang ada di galangan, itu adalah kedalaman air yang tersedia di area galangan. Ya, galangannya itu areanya berapa, dermaganya berapa, atau ujung-ujung daripada doknya berapa, dan luasan perairan yang ada di galangan tersebut itu adalah kita batimetri, ada hasil batimetrinya. Kedalaman air tersebutlah itu disebut kedalaman dok. Entah itu galangan floating dock, entah itu slipway, entah itu graving dock dan lain sebagainya. Yang dipentingkan adalah kapal masuk di perairan tersebut tidak mengalami kandas atau tidak grounding dan kapal bisa masuk, bisa sandar dan bisa diangkat ya. Entah kalangan jenis apapun, itu yang dipentingkan adalah area perairan di galangan tersebut dan bisa menampung draft kapal dan ada spellengnya. Karena speleng dan draft kapal ini, perairan tersebut menjadi kedalaman daripada. Nah, inilah yang menentukan apakah sebuah kapal dinyatakan bisa masuk dan dinyatakan bisa sandar. Bahkan dinyatakan aman untuk diangkat, tidak menyentuh daripada dasar daripada perairan galangan. Jadi kalau kita berbicara tentang kedalaman dok, kita tidak mengukur jarak vertikalnya, jarak horizontal, tapi jarak vertikal dari permukaan air sampai ke dasar daripada perairan dok, paling dasar.
berapa itu, ya. Nah, jadi makanya galangan itu selalu memaintain berapa hasil batimetri setiap periode tertentu. Karena jarak vertikal inilah adalah menentukan apakah kapal bisa masuk atau tidak. Karena di dasar laut galangan itu berubah setiap saat, mungkin setiap minggu, setiap bulan. Dalam prakteknya ya, dalam prakteknya kedalaman dok ini merupakan istilah, ya, istilah yang tidak sesederhana yang kita bayangkan permukaan air sampai dasar dasar daripada perairan. Ya, untuk menentukan suatu kedalaman dok yang cocok untuk kapal yang akan masuk, tentunya harus kita mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan dengan adanya beberapa parameter-parameter teknis. Ya. Lalu apa itu parameter-parameter teknis? Yang paling umum yang harus kita perhatikan sebagai seorang pemilik kapal maupun galangan kapal, pasti yang menjadi pokok bahasan pertama, ya, sebagai parameter pertama adalah mengenai draft kapal, ya. Katakan draft kapal kita 4,5 meter, ya, 4,5 meter. Nah, draft ini ada draft desain, draft operasi, atau draft ringan, light draft, draft kapal kosong. Ya. Biasanya galangan meminta berapa sih draft kapal kosong tersebut. Ya. Jika draft kapal kita katakan 4,5, maka kedalaman dok, ya, harus lebih dalam dari 4,5, ya. Jadi lebih dalam, bisa 5,5, bisa 5, ya. Itu sementara masih dari sisi draft, ya. Parameter pertama harus dalam kita perhatikan yaitu draft kapal. Lalu parameter yang kedua apa? Yang tidak boleh kita kesampingkan itu namanya UKC. Mungkin ada yang pernah dengar UKC, ya. UKC itu under kill clearance. Ya, kalau orang perkapalan mungkin tahu, orang pelayaran juga tahu. Mungkin kawan-kawan yang bukan dari bidang perkapalan dan pelayaran melalui YouTube ini bisa mempelajari bahwa setiap kapal itu ada namanya UKC, ya, yaitu under kill clearance. Adalah suatu jarak kalau ada kapal, ya, katakan ini kapal, maka eh, jarak antara dasar kapal dengan perairan ini disebut dengan UKC, ya. Jarak antara paling bawahnya kapal dengan dok itu disebut UKC. Tanyanya berapa sih UKC itu? Setiap kapal mempunyai UKC sendiri-sendiri. Katakan tadi kapal kita draftnya 4,5. Menurut pelabuhan-pelabuhan tertentu atau standar daripada klasifikasi, UKC itu sekitar 10 sampai 20%. Nah, kalau 10% berarti 0,5, ya, atau 20% berarti sekitar 1 meter. Jadi 10 sampai 20% daripada draft kapal, ya. Jadi ingat kalau draft kapal kita 4, maka UKC-nya pasti sekitar 0,4 meter atau 0,8 meter, ya. Jadi kita tambahkan draft ditambah UKC, ya. UKC. Itu untuk mengetahui parameter yang namanya under kill clearance, ya.
Nah, parameter selanjutnya apa? Ya, jadi kalau kita sudah tahu yang namanya draft kapal dan UKC, maka kita harus bisa mencari galangan yang mempunyai kedalaman minimum dok draft kapal ditambah UKC. Tidak cukup dengan itu saja. Ada parameter yang ketiga yang kita kenal dengan istilah tidal variation, yaitu pasang surut air. Ya, ini bisa dilihat dari tabel yang bisa kita peroleh dari BMKG. Ya, kedalaman dok itu bisa berubah tergantung dari pasang surut air, jamnya, tanggal berapa, maka kita gunakan itu ya, digunakan dalam menentukan tidal variation atau pasang surut ya. Yang pertama yang kita pakai adalah namanya referensi kedalaman minimum dan high water. Jadi ada namanya LWL, low water line. Yang paling rendah berapa? High water line yang paling tinggi. Jadi suatu galangan itu mempunyai HWL sama LWL ya, LWL atau dibilang SWL atau SHW ya. Ini adalah paling tinggi, ini yang paling rendah. Ini ada namanya rentang. Jadi kalau kita sudah tahu draft kapal dan tahu UKC, maka harus tahu juga yang namanya dia apa itu tabel pasang surut. Nah, kalau kita tahu pasang surut, maka kapal hanya bisa masuk kalau dia draftnya lebih dari tanggal-tanggal tertentu, itu tidak bisa masuk. Hanya bisa masuk pada tanggal-tanggal tertentu pula, jam-jam tertentu pula. Jadi sudah ada tiga parameter yang harus kita perhatikan. Dan parameter yang berikutnya yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi tantangan setiap galangan, yaitu adanya lumpur ya. Lumpur atau bahasa kerennya namanya sedimen. Dan dia selalu mengalir terus menumpuk ke perairan dok sehingga akhirnya menjadi pendangkalan. Nah, pendangkalan ini disebut siltation ya, siltation. Nah, di samping draft kapal UKC ada namanya itu diagram pasang surut ya atau tabel pasang surut, ada namanya pendangkalan atau siltation. Karena setiap galangan kapal pasti akan melakukan namanya dredging, pengerukan secara berkala yang memang sekarang di Indonesia eh, memang membutuhkan biaya ya, biaya untuk melakukan dredging ya, mempertahankan agar perairan galangan itu masih dalam kondisi sesuai dengan rancangan atau desain awal. Kita sudah tahu empat parameter tersebut dan tidak kalah pentingnya ada parameter yang kelima, yang terakhir yang harus kita perhatikan, yaitu tinggi daripada blok. Tinggi blok ini juga menentukan bahwa suatu kapal bisa masuk atau tidak di galangan tersebut. Misalnya untuk floating dock, masih ditambah lagi dengan ponton, kemudian ditambah dengan uh, block height atau tinggi daripada floating dock. Kalau graving dock, begitu pintunya dibuka, berapa tingginya bloknya, maka tinggi blok ditambah draft, nah, tentunya ada namanya UKC ya. Jadi masih ditambah dengan UKC. Kalau slipway biasanya menggunakan airbag ya.
Airbag itu ketinggiannya sekitar 1,5 atau 1,8 eh, diameter daripada airbag, tapi dia bisa menyusut sekitar 90% ya, 90%. Maka ketinggian daripada 90% kali diameter daripada uh, airbag itu menjadi kedalaman dok yang harus disediakan oleh galangan kapal. Jadi tinggi blok airbag itu juga sangat penting sebagai penyangga ya kapal berada di atas dok. Jadi kapal harus clear saat masuk di apa itu galangan kapal ya, entah jenis uh, grieving dock, entah jenis floating dock atau slipway dan lain sebagainya. Jadi kapal bisa masuk di grieving dock ya, dengan kedalaman yang dipentingkan yaitu fase masuk yaitu pada saat digenangi air ya. Pada saat kapal masuk di grieving dock, pintunya casingnya dibuka, air masuk, kedalaman ini, kedalaman daripada air itu biasanya sekitar kil ditambah dengan draft kapal, masih ditambah under keel clearance. Ya, ya. Ditambah lagi dengan pasang surut. Ya, pasang surut itu menjadi parameter. Kalau floating dock ditambah dengan ponton, ada pontonnya, ya, floating ponton namanya, dan tinggi daripada blok, ya. Kalau slipway tadi yang saya tekan adalah di airbag-nya, ya, itu. Nah, ada satu lagi namanya kapal harus dilakukan repair secara terapung misalnya. Maka kedalamannya sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu kedalaman dok ditambah underkill clearance. Kita ambil contoh yang paling sederhana, kapal dengan draft 4,5 ya, ditambah dengan UKC-nya berapa? UKC-nya adalah 20%, yaitu sekitar 8 lah katakan ya. 8 berarti 4,5 dibulatkan jadi 5 meter, UKC-nya adalah 0,8 kalau 20% atau 4 meter 20%, maka 4,5 ditambah 6,8 adalah 5,3. Jadi kalau untuk menentukan berapa sih kedalaman minimum doknya, 5,3. Cari dok yang kedalamannya 5,3. Kalau dok yang kedalamannya kurang dari itu, dipastikan tidak masuk. Sudah jauh-jauh dari suatu pelabuhan tertentu dibawa ke galangan itu, ternyata nggak masuk, biayanya besar karena bahan bakarnya cukup besar. Ya, jika kedalaman dok hanya 5 meter, tidak aman. Biaya, kosti. Ya, ya. Kenapa menentukan kedalaman dok ini sangat penting? Yang harus kita perhatikan bersama. Yang paling di samping biaya untuk mobilitas kapal ke galangan itu, ada satu hal yang paling penting. Jangan masuk ke galangan kandas. Nah, ini menjadikan kapal mengalami deformasi. Ya, mengalami deformasi. Jangan sampai kapal ini masuk galangan kandas. Jadi bottomnya kapal itu mengalami deformasi. Jadi penting sekali untuk mengetahui kedalaman daripada dok. Yang kedua, kenapa kok kita harus tahu kedalaman dok? Yaitu untuk melindungi propeller dan lambung daripada kerusakan. Kalau masih banyak lumpur sedimen, bisa mengakibatkan kerusakan sistem propulsi dan bahkan kerusakan lambung. Jadi kita untuk masuk galangan itu tujuannya untuk perbaikan, malah menambah kerusakan. Ya, jadi ini penting sekali.
Dan hal penting lagi yang paling kita harus perhatikan yaitu namanya eh, kapal harus bisa manuver saat kapal itu ada di dalam perairan dok. Harus dijamin bisa manuver dalam perairan dok. Ya, itu kenapa kok dipentingkan? Ya, kalau tidak bisa manuver, bisa kandas, nah itu berarti menjadi masalah baru. Jadi itulah yang kenapa ya, kenapa galangan perlu mengetahui kedalaman doknya. Pemilik kapal tahu mengetahui kedalaman dok. Dan ini menjadi suatu persyaratan ya, persyaratan yang mungkin wajib dipegang teguh oleh galangan dan dipegang teguh oleh uh, pemilik kapal. Pemilik kapal yang sedang merencanakan kapalnya untuk ngedok, untuk proses survei, badan klasifikasi, maka ini penting sekali ya. Itu kira-kira kawan-kawan semua bahwa kedalaman dok ini menjadi sangat kita butuhkan ya untuk mengetahui apakah kapal kita itu setelah kita lakukan planning, membuat repair list dan kita kirim kepada galangan, ternyata kapal kita nggak bisa masuk ya, tidak bisa masuk karena kedalaman doknya ya, tidak bisa masuk karena perairannya dangkal dan tidak bisa masuk karena bisa menyentuh daripada eh, dasar air. Itulah kira-kira kawan-kawan semua bagi pemilik kapal, operator, superintenden yang mau ngedokkan kapal, tolong diperhatikan karakteristik dari suatu galangan, yaitu tentang kedalaman dok kapal. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.